Tanggal 1 September 1948, Politbiro CCPKI yang pada zaman kolonial bergerak di bawah tanah muncul ke permukaan. Aidit berada pada lapis 2 mengurus seksi petani. Sosoknya masih belum menonjol dan juga tidak dikenal luas. Oleh karena itu dengan mudah dia bisa meloloskan diri ketika pada akhir September 1948 meletus pemberontakan Madiun. PKI tidak pernah mengaku peristiwa Madiun usaha merebut kekuasaan pemerintah. Aidit selalu menegaskan, peristiwa Madiun tidak lebih dari sebuah provokasi. Pemakaian istilah provokasi atau percobaan merebut kekuasaan karena dipicu pihak lain masih bisa diperdebatkan. Yang pasti, 6 tahun kemudian dalam Kongres kelima PKI bulan Maret 1954 di Jakarta, Aidit bersama 2 rekannya berhasil menguasai Politbiro CCPKI, mengusir 2 tokoh komunis tua, Alimin dan Tan Ling Chi. Dalam merebut kepemimpinan partai, Aidit mengajak serta M.H. Lukman, sesama ex-anggota Barisan Pelopor Istimewa, dilengkapi Nyoto, seniman kelahiran Bondowoso, Jawa Timur. Aidit bersama Lukman kabur ke luar negeri sesudah peristiwa Madiun meletus. Mereka lolos saat Belanda melancarkan agresi militer kedua akhir Desember 1948. Mr. Tan Po Kwan melukiskan, saya tidak pernah tahu apakah mereka kabur ke Vietnam atau Cina. Namun yang pasti awal tahun 1950 keduanya terdampar di Singapura tanpa uang dan tanpa punya dokumen perjalanan. Mereka nekat naik kapal KPM yang sedang melayani rute ulang-alik Tanjung Priuk, Singapura, Hong Kong. Alibi yang dikemukakan, mereka adalah warga keturunan Cina bermarga Tan, tidak bisa berbahasa Mandarin, naik dari Tanjung Priuk ingin menengok negeri leluhurnya. Mendengar alibi semacam ini, kapten kapal memutuskan keduanya dikembalikan ke Jakarta. Begitu mendarat, mereka dijebloskan ke dalam tahanan dan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan tuduhan sumir atau melanggar pasal 247 KUHP, naik kapal tanpa tiket. Mertua Aidit, Mudikdo pimpinan Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia, menemui Tan Po Kwan, seorang pengacara terkenal di Jakarta, waktu itu untuk menangani kasus menantunya. Pada akhirnya mereka hanya dijatuhkan hukuman 2 minggu penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Hari itu juga Aidit bersama Lukman langsung melenggang keluar penjara. Kombinasi mereka bertiga sangat menarik. Kenyataan menunjukkan Aidit dan Lukman kemudian dilengkapi Nyoto, bisa bekerja sama dengan baik, saling mengisi sesuai latar belakang masing-masing. Muhammad Hakim Lukman, kelahiran Tegal, Jawa Tengah tahun 1920, tumbuh dewasa di kampung tahanan politik Digul. Mengikuti ayahnya seorang kiai pemimpin agama Islam yang dituduh sebagai komunis karena menjadi anggota Serikat Rakyat. Sementara Nyoto, kelahiran Bondowoso, Jawa Timur tahun 1925, anak tokoh komunis asal Solo. Dengan demikian Nyoto sudah jadi komunis sejak remaja. Kerjasama mereka bertiga, Aidit, Lukman, dan Nyoto berlangsung sejak bersama-sama mengelola majalah Bintang Merah di Jogja semasa Perang Kemerdekaan. Ketiga sosok inilah yang kemudian membangun sekaligus menata ulang organisasi PKI setelah compang-camping terimbas oleh meletusnya peristiwa Madiun. Mereka bertiga meluncurkan dokumen berjudul Jalan Baru untuk Memenangkan Revolusi. Dalam kepemimpinan baru PKI, Aidit menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, M.H. Lukman Wakil Sekjen 1 dan Nyoto Wakil Sekjen 2. Keberhasilan Aidit dalam membangun kembali organisasi PKI, kelompok Bintang Merah, terdiri dari Aidit, Lukman, Nyoto sesudah dipilih sebagai anggota pimpinan harian Politbiro, langsung mengambil alih posisi Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal. Belakangan tahun 1959 istilah tersebut diubah jadi Ketua dan Wakil Ketua, seperti di Partai Komunis Cina. Selain mereka, Politbiro artinya Biro Politik atau Eksekutif Partai dilengkapi anggota baru, Sudisman. Sedangkan tokoh tua Alimin diganti oleh Sakirman yang semula tampil dalam KNIP Jogja sebagai wakil Partai Buruh.
Atas dorongan majalah Bintang Merah, dengan cepat Sakirman bersedia menerima keputusan Kongres Kilat Partai Buruh awal September 1948 meleburkan partainya ke PKI. Dengan demikian, Sakirman secara otomatis menjadi wakil PKI dalam KNIP sekaligus menggantikan posisi Ngadiman sebagai ketua fraksi komunis. Ini merupakan kemenangan garis politik baru serta kemenangan generasi baru komunis yang kemudian disahkan pada Kongres pertama PKI sesudah mengalami vakum 7 tahun, sebuah kongres yang sepenuhnya menyetujui garis politik Bintang Merah serta memberikan peluang kepada pimpinan partai untuk berfungsi secara harmonis selama 10 tahun melewati kondisi dalam negeri yang serba rumit dan penuh bahaya.